Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada fasal baru fi adabil muta'allimi, di dalam menjelaskan adab-adabnya seorang pelajar. Kata beliau, jami umma dzakarnahu, seluruh apa yang telah kami sebutkan, min adabil muallimi, daripada adab-adabnya seorang guru, fi nafsihi, pada zatnya, itu adalah adabun, itu adalah adab-adabnya lil muta'allimi, bagi pelajar. Jadi seluruh adab-adabnya guru yang sudah disebutkan di atas itu hakikatnya adalah adab-adabnya seorang murid. Kemudian kata beliau, wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya seorang murid, seorang pelajar, adalah ayat jutaniba, hendaknya seorang pelajar dia ini menjauhkan diri al-asbaba, dari sebab-sebab, asyaghilata, yang menyibukkan, at-tahsil, daripada menghasilkan ilmu. Jadi hendaknya seorang pelajar ketika dia sudah bertekad bulat untuk belajar dan untuk menghasilkan ilmu, hendaknya dia fokus belajar dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa mengganggunya ketika proses belajar. Illa, kecuali sababan, kecuali sebab, la budda minhu, yang harus daripadanya, dari sebab tadi, lil hajah, karena kebutuhan. Kecuali kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, itu enggak masalah. Kemudian wayam bagi, dan hendaknya ayyutahhira qalbahu, hendaknya seorang pelajar dia ini mensucikan hatinya, minal adnas, daripada kotoran-kotoran hati, seperti sifat sombong, sifat bangga diri, riya, ujub, pengen menjadi yang terdepan, dan yang lain-lainnya. Intinya seorang pelajar itu hendaknya dia mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Untuk apa? Liyasluha liqabulil Qur'an, supaya hatinya itu layak untuk menerima Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah, kalamnya Allah. Al-Quran ini adalah nur, cahaya, sehingga enggak pantas Al-Quran tadi atau ilmu tadi menempat di hati yang kotor. Oleh karenanya, hendaknya seorang santri, seorang pelajar, sebelum dia belajar, hendaknya dia mensucikan hatinya dulu dari kotoran-kotoran hati. Wa hifdhihi, dan supaya hatinya tadi itu layak untuk menghafal Al-Quran. Wastithmarihi, dan mengambil buah daripada Al-Quran. Waqad sahha, dan sungguh telah sah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau bersabda, ala, ketahuilah, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu mudghatan, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging tadi itu baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, akan tetapi ketika segumpal daging tadi itu rusak, fasada, maka akan menjadi rusak, al jasadu kulluhu, seluruh jasad. Ala, ketahuilah, wahia, adapun segumpal daging tadi itu adalah al qalbu, hati.
Jadi intinya hendaknya seorang pelajar tadi itu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati sehingga hatinya tadi itu layak untuk menerima ilmu. Waqad ahsanal qailu, dan sungguh telah baiklah orang yang berkata, yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzira'ah. Yatibul qalbu lil ilmi, baiknya hati itu layak untuk menerima ilmu. Jadi hati yang baik, yang bersih, yang suci daripada kekotoran-kekotoran hati, hati tersebut itu layak untuk menerima ilmu. Kama tadibul ardu lizira'ah, sebagaimana bumi yang subur itu layak untuk digunakan bercocok tanam. Jadi hati yang bersih, hati yang baik itu layak untuk menerima ilmu, sebagaimana bumi yang subur, bumi yang baik itu layak untuk ditanami. Kemudian kata beliau, wayam bagi, dan hendaknya ayatawadoa, hendaknya seorang murid, seorang pelajar, hendaknya dia ini merendahkan diri limuallimihi, kepada gurunya. Hendaknya dia merendahkan diri kepada gurunya. Wa yata'addaba, dan hendaknya murid tadi itu beradab ma'hu, bersama gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan, meskipun gurunya tadi itu lebih kecil minhu, daripada muridnya tadi, sinnan, dari segi umurnya. Meskipun gurunya tadi lebih muda daripada muridnya. Wa aqalla syuhratan, dan lebih sedikit terkenalnya. Wa nasaban wa solahan, dan nasabnya dan kesolehannya. Jadi meskipun guru tadi itu lebih muda dari muridnya, tidak terkenal, kemudian dari segi nasab dan dari kesolehan itu berada di bawah daripada muridnya, seorang murid tadi dia ini tetap harus beradab dan merendahkan diri kepada gurunya. Al-Imam Ali karramallahu wajhahu, beliau mengatakan, ana abduman allamani walau harfan. Aku adalah hambanya seorang yang dia mengajarkan kepadaku meskipun satu huruf. Nah, ini adalah adab-adab di dalam belajar, sehingga ilmu tadi menjadi berkah. Wa ghaira dzalika, dan yang lain-lainnya. Kemudian wa yatawaddu'a lil ilmi, dan hendaknya seorang pelajar, seorang murid itu hendaknya merendahkan diri lil ilmi, kepada ilmu. Fa bi tawaddu'ihi lil ilmi, maka dengan tawaddu'nya murid tadi lil ilmi, kepada ilmu, yutrikuhu, dia akan mendapatkan ilmu. Waqad qalu, dan sungguh mereka para ulama, mereka telah mengatakan, al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al ilmu, adapun ilmu itu harbun, itu adalah musuh, lil fata al muta'ali, bagi pemuda yang sombong. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Kasaili, seperti banjir, itu adalah harbun, musuh, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Kemudian wayam bagi, dan hendaknya ayang qada, hendaknya seorang murid itu tunduk patuh li muallimihi, kepada gurunya. Hendaknya seorang murid itu tunduk patuh kepada gurunya.
wa yusyawirahu, dan hendaknya seorang murid itu bermusyawarah kepada gurunya fi umurihi, di dalam segala urusannya. Wa yaqbala qawlahu, dan hendaknya seorang murid itu menerima ucapannya guru, menerima nasihatnya guru. Kal maridil aqil, seperti seorang sakit yang berakal, yaqbalu, yang dia menerima qaulat tabibin nasih al hadiq, yaitu perkataannya dokter yang memberi nasihat yang cerdas. Wa hadza aula, dan ini adalah yang lebih utama. Jadi hendaknya seorang murid itu tunduk patuh kepada gurunya. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh guru, hendaknya dia patuhi. Dan hendaknya seorang murid tadi itu bermusyawarah dengan gurunya di dalam segala urusannya. Barangkali guru tadi itu bisa memberi solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan hendaknya seorang murid tadi itu menerima daripada nasihat daripada gurunya. Karena perkataan seorang guru itu bagaikan obat yang ketika obat tadi itu diminum itu akan terasa pahit, tetapi setelah minum obat dia akan sehat dan sembuh dari penyakitnya. Nah, itulah nasihat seorang guru itu bagaikan obat. Kemudian faslun, fasal fi ahliyatil muallimi, di dalam keahlian seorang guru, wahtiramit talibi lahu, dan di dalam memuliakannya murid atau pelajar lahu kepada guru. Kata beliau, wala yata'allamu, dan janganlah seorang murid itu belajar illa, kecuali mimman, dari orang kamulat ahliyatuhu, yang sempurna keahliannya. Jadi kata beliau, janganlah seorang murid itu belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya. Wa dhaharat diyanatuhu, dan tampak keagamaannya. Wa tahaqqaqat, dan nyata ma'rifatuhu, ma'rifatnya guru tadi. Jadi janganlah seorang murid itu belajar kecuali dengan orang yang sempurna keahliannya, yang tampak keagamaannya, dan nyata ma'rifatnya. Washtaharat siyanatuhu, dan telah masyhur siyanatuhu, menjaganya dia dari hal-hal yang tercela. Artinya dia sudah masyhur dengan kesolehannya. Nah, ini adalah beberapa kriteria guru yang murid tadi hendaknya belajar kepadanya. Faqad qala Muhammad bin Sirin, dan sungguh telah berkata Muhammad bin Sirin, wa Malik bin Anas, wa ghairuhuma minas salaf, daripada salaf. Mereka mengatakan hadzal ilmu, ilmu ini adalah dinun, ini adalah agama. Jadi ilmu ini adalah agama. Fangzuru, maka lihatlah, amman, dari siapa, ta'khuduna dinakum, kalian mengambil agama kalian. Jadi ilmu ini adalah agama, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Intinya ketika kita ingin belajar, hendaknya kita lihat dulu, kita teliti dulu siapa guru kita. Layakkah dia menjadi seorang guru. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.